Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 11 Oktober 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus dan pembebas kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita kami semua, agar kami yang telah jatuh dalam dosa ini tidak hanyut dalam kejahatan, tetapi datang kepadamu ya Yesus, berdoa memohon dengan kerendahan hati dan penyesalan untuk pengampunan, karena meskipun setan mendakwa, tapi Engkau membela. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Rina Ayorbaba. Kepada Ibu Rina, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan kita pada pagi hari ini tanggal 11 Oktober dengan judul Penebus dan Pembebas Umat-Nya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Kelemah lembutan dan kerendahan hati adalah syarat untuk kekuatan dan kemenangan. Mahkota kemuliaan menanti mereka yang bersujud di kaki salib. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ketika umat Allah merendahkan jiwa mereka di hadapannya, memohon kemurnian hati, perintah diberikan, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu dari mereka, dan kata-kata yang menghiburkan hati diucapkan. Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Jubah kebenaran, Kristus yang tak bernoda dikenakan kepada anak-anak Allah yang telah dicobai, digoda, tetapi tetap setia. Umat sisa yang dihina itu berpakaian dengan pakaian yang mulia, tidak akan pernah lagi didonai oleh kerusakan dunia. Nama mereka dicatat dalam kitab kehidupan anak domba, terdaftar di antara orang-orang yang setia sepanjang masa. Mereka telah menolak tipu muslihat si penipu. Mereka tidak berpaling dari kesetiaan mereka oleh auman naga. Sekarang mereka aman selamanya dari tipu muslihat si penggoda. Dosa-dosa mereka dialihkan kepada si pencetus dosa. Dan umat sisa itu tidak hanya diampuni dan diterima, tetapi juga dihormati. Serban tahir ditaruh di atas kepala mereka. Mereka harus menjadi seperti raja dan imam bagi Allah. Sementara setan mendesak tuduhannya dan berusaha menghancurkan kelompok ini. Malaikat-malaikat kudus yang tak terlihat berjalan ke sana kemari, menaruh meterai Allah yang hidup pada mereka. Mereka inilah yang berdiri di Gunung Sion bersama anak domba, dengan nama Bapa tertulis di dahi mereka. Mereka menyanyikan lagu baru di hadapan tahta, lagu yang tidak dapat dipelajari oleh siapapun, kecuali 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Sekarang telah tercapai penggenapan penuh dari kata-kata malaikat itu. Dengarlah, hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya, aku akan mendatangkan hambaku, yakni Sang Tunas. Kristus dinyatakan sebagai penebus dan pembebas umat-Nya. Sekarang, memang sisa-sisa itu dilambangkan, karena air mata dan kehinaan dalam perjalanan mereka digantikan oleh sukacita dan kehormatan di hadirat Allah
dan anak domba. Demikianlah bacaan renungan pagi pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Rina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi ini berbicara tentang imam besar Yosua yang didakwa oleh setan. Perhatikan dakwaan setan terhadap imam besar Yosua dan umat-umatnya. Terdapat dalam Review and Herald, tanggal 9 Januari tahun 1908, paragraf 3. Ia, yaitu setan, menyatakan bahwa mereka sama seperti dirinya sendiri untuk dikecualikan dari kasih karunia Allah. Apakah mereka ini, katanya, orang-orang yang akan menggantikan tempatku di sorga dan tempat para malaikat yang bersatu denganku? Sementara mereka mengaku menuruti hukum Allah, apakah mereka telah menuruti perintah-perintahnya? Bukankah mereka lebih mencintai diri sendiri daripada mencintai Allah? Bukankah mereka menempatkan kepentingan mereka sendiri di atas pelayanannya? Bukankah mereka mencintai hal-hal duniawi? Lihatlah dosa-dosa yang telah menandai kehidupan mereka. Lihatlah keegoisan mereka, kedengkian mereka, kebencian mereka terhadap satu sama lain. Jika dipikir-pikir, dakwaan setan tersebut benar adanya. Demikianlah kondisi umat-umat Allah dari dahulu hingga sekarang. Itu sebabnya masih dalam artikel yang sama, Roh Nubuat melanjutkan dalam paragraf 4. Umat Allah dalam banyak hal telah banyak berbuat salah. Setan memiliki pengetahuan yang akurat tentang dosa-dosa yang telah dicobainya untuk mereka lakukan, dan ia menyajikannya dalam terang yang paling dilebih-lebihkan dengan menyatakan, apakah Allah akan mengusir aku dan para malaikatku dari hadapannya, namun tetap memberi pahala kepada mereka yang telah bersalah atas dosa-dosa yang sama? Engkau tidak dapat melakukan ini, ya Tuhan, dengan adil. Tetapi perhatikan dalam paragraf 5 dikatakan, akan tetapi, meskipun para pengikut Kristus telah berdosa, mereka tidak menyerahkan diri mereka kepada kendali yang jahat. Mereka telah menyingkirkan dosa-dosa mereka dan telah mencari Tuhan dengan kerendahan hati dan penyesalan, dan pembela ilahi memohon demi mereka. Dia yang telah paling dilecehkan oleh rasa tidak berterima kasih mereka, yang mengetahui dosa mereka dan juga pertobatan mereka, menyatakan, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Aku telah menyerahkan hidupku untuk jiwa-jiwa ini. Mereka terukir di telapak tanganku. Inilah dasarnya Yesus adalah penebus dan pembebas umat-umatnya. Sebab meskipun kita telah berdosa, namun kita tidak mau dikendalikan oleh setan dan bahkan mencari Tuhan dengan kerendahan hati dan penyesalan, maka Yesus membela kita, sebab Dia telah tebus kita dengan menyerahkan hidupnya saat mati di kayu salib. Dan tidak hanya itu, Alkitab berkata dalam Zakaria 3 ayat 3-5 yang berbunyi, adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Malaikat yang adalah Yesus Kristus memerintahkan orang-orang yang melayani Dia untuk melepaskan jubah kotor Yosua dan mengenakan jubah pesta kepada Yosua. Itu adalah lambang dari Yesus menjauhkan kesalahan Yosua daripadanya. Hal yang sama berlaku kepada kita bila kita datang kepada Yesus memohon dengan kerendahan hati dan penyesalan akan pengampunan. Dan tidak hanya itu juga, renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 300 paragraf 4. Dan umat sisa itu tidak hanya diampuni dan diterima,
tetapi juga dihormati. Serban tahir ditaruh di atas kepala mereka. Mereka harus menjadi seperti raja dan imam bagi Allah. Umat-umat yang diterima dan diampuni itu menerima hormat juga. Mereka menjadi raja dan imam bagi Allah. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dan ini semua karena Anak Allah, Yesus Kristus, yang telah menebus kita semua dari perhambaan dosa dan membebaskan kita dari belenggu si jahat." Itu sebabnya ayat inti renungan hari ini berkata dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. "Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Bagian kita adalah datang kepada Yesus, memohon dengan kerendahan hati dan penyesalan, maka Yesus yang bertindak. Itu semua adalah pekerjaan Yesus dalam hidup kita. Oleh sebab itu, ingat pernyataan Roh Nubuat berikut ini dalam The Review and Herald tanggal 9 Januari tahun 1908 paragraf 6. "Serangan setan kuat, tipu dayanya mengerikan, tetapi mata Tuhan tertuju pada umat-Nya. Besar penderitaan mereka, api dari tungku perapian tampaknya akan menghanguskan mereka, tetapi Yesus akan membangkitkan mereka seperti emas yang teruji dalam api. Keduniawian mereka harus disingkirkan agar gambar Kristus dapat tercermin dengan sempurna. Ketidakpercayaan harus diatasi, iman, harapan, dan kesabaran harus dikembangkan. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, tetaplah berdoa, bersembunyi bersama Yesus di dalam Allah, maka mahkota kemuliaan menanti kita, karena tak lama lagi penebus dan pembebas kita akan datang menjemput kita semua yang tetap setia berdiri bersama Dia di Gunung Sion. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah dan menguatkan pada pagi hari ini, bahwa meskipun setan mendakwa kami, dan dakwaan setan benar adanya, sebab dia tahu dengan akurat dosa-dosa yang kami buat oleh karena kami jatuh ke dalam pencobaannya. Tetapi, bila mana kami datang kepada Kristus, sebab kami tidak mau dikendalikan oleh Dia, maka Yesus akan membela kami. Bahkan tidak hanya itu, Dia akan tanggalkan pakaian kotor kami, menggantikan dengan pakaian pesta, dan menghormati kami dengan menaruh serban tahir pada kepala kami. Oleh karena jasa-jasa darah-Nya, kami beroleh jalan masuk untuk menerima pengampunan dan pembenaran, dan itu semua adalah pekerjaan Kristus dalam hidup kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab itu semua dapat terwujud dalam hidup kami hanya oleh kehadiran roh Kristus dalam hati kami. Dan bila mana Yesus datang nanti, pertumbuhan kami hari demi hari didapati sempurna, dan pada akhirnya kami boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.